Oke, di video kali ini gue ditemenin salah satu kawan gue. Dia adalah seorang makeup artist, content creator, dan juga aktif mendampingi kawan-kawan komunitas. Mau tahu siapa dia? Ini dia. Hai. Hai, Apa kabar? baik Beb. Oke, Dirimu gimana? Baik kan ya? alhamdulillah baik. Sibuk Ah, apa sekarang, Mbak? akhirnya ketemu juga ya setelah Akhirnya mencocokkan bukan jadwal-jadwal. lagi dengan drama-drama itu ya kan? Uh-uh. Sekarang kesibukannya mencoba menjadi konten kreator, Hmm. terus masih makeup walaupun jarang. Itu mendampingin teman-teman juga, kadang-kadang mengedukasi teman-teman juga yang butuh pendampingan, terus pembuatan KTP kadang-kadang, terus mendampingi kalau ada yang terkena masalah hukum, kadang-kadang juga ikut meeting-meeting, melakukan advokasi. Itu melakukan advokasi itu apa sih, Mbak? Advokasi itu kita mempengaruhi seseorang untuk biar ada perubahan gitu. Oh, terkait kebijakan gitu. Ini Terkait fokus di kawan-kawan komunitas atau masyarakat umum juga? kawan-kawan komunitas. Kawan-kawan komunitas. Ya. Kan tadi kakaknya bilang kalau kakaknya aktif di kawan-kawan komunitas. Sebenarnya menjadi tantangan kawan-kawan komunitas apa sih, Mbak, sehingga menggerakkan hati mbaknya untuk mengadvokasi atau tadi merubah kebijakan gitu ya, atau aturan-aturan yang mendiskriminasi kawan-kawan komunitas. Aku berpikir karena gender kita kan sama gitu ya. Nah, aku memiliki nilai bahwa apa yang dirasakan ataupun apapun yang terjadi dengan teman-teman transpuan itu bukan bukan hanya masalah mereka, karena ketika teman-teman transpuan salah satu ada masalah itu bukan personalnya yang diserang, tapi kelompok. Karena kan gendernya yang Betul. diserang, bukan bukan personalnya. Jadi semua akan kena gitu. Iya, iya. Itu Ya, yang menjadikan iya, kakaknya. itu yang menjadi yang menggerakkan untuk menolong gitu ya, karena walaupun saya punya agak sedikit privilege, bukan berlebih, tapi ya apa salahnya kita juga membantu. Biasanya kasus-kasus yang terjadi di kawan-kawan komunitas apa aja sih? Banyak ya, tidak adanya lapangan pekerjaan itu menjadi salah satu tantangan komunitas transpuan seluruh Indonesia deh kayaknya ya, bukan hanya di daerah tertentu saja gitu. Nah, ya kalau nggak ada pekerjaan kan gimana teman-teman mau bertahan hidup. Salah satu yang bisa menopang kita untuk bertahan hidup kan adalah bekerja ya, dan penghidupan yang layak gitu ya. Kalau nggak ada lapangan pekerjaan yang bisa diakses ya, bagaimana teman-teman bisa bertahan hidup gitu loh. Uh, Bekerja menjadi pekerja seks juga risikonya banyak gitu kan, belum dibohongin tamu, dirampok tamu, terus risikonya banyak deh gitu, rentan terjadi kekerasan seksual juga, kekerasan fisik gitu, Kesehatan juga ya kan? kesehatan juga. Tapi kan mau nggak mau ya, nggak ada pilihan, no choice Ya, gitu. ya. Ya, Kak. Karena memang tadi masih minim lapangan pekerjaan untuk Oh kawan-kawan ya, trans. bukan minim sih, kayaknya emang hampir nggak Hampir ada nggak ya. ada ya. Makanya banyak kawan-kawan trans juga yang ininya cari pekerjaannya itu non formal istilahnya ya Iya, kan. ya Salah teman-teman. satunya pekerja seks tadi untuk kawan-kawan Iya, transpuan. ya beragam kan sebenarnya, profesi transpuan itu kan beragam kan ya. Mm-mm. Ada yang dokter, ada yang makeup artist, ada yang content creator, ada yang penyiar radio gitulah. Mm-mm. Sebenarnya kan beragam gitu loh, bukan bukan hanya pekerja seks Iya. aja gitu loh. Termasuk si mbaknya ya kan, makeup artist. Iya, tapi sekarang lagi sepi, Bo. Gak apa-apa, semoga di tahun ini kan makin lancar toh, Amin. semakin berkah, semakin bahagia. Nah, btw si mbaknya tuh asli mana? Aku asli orang Lampung, Udah berapa lama apa namanya? di Depok. Mm-mm. Aku di Depok itu dari 2002, 2002. 2002 pertengahan. Berarti belum lama dong. Berarti tadinya dari Lampung Enggak ke dong, sini. Beb, 2002. Oh, 2002. Oh iya. Kirain 2022 ya. 2002. Aku udah hampir 24 tahun di kota Depok itu. Oh, iya 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 betul betul. Oh, sorry. Dari Agak-agak tell me emang otak gue. dari dari zaman ITC itu belum ada, Iya. aku sudah di Depok. Oh, kalau boleh tahu nih, kalau dan gak keberatan, apa yang membuat kakaknya berangkat dari Lampung ke sini? Aku tuh kan basicnya seniman ya, Mhm. penari. Mhm. Jadi dulu sewaktu SMP dan SMA itu aku sempat juga ngajar nari Mhm. di sekolah-sekolah SMP, SMA ataupun keperluan sekolah itu, entah buat acara perpisahan, lomba tari. Nah, jadi basicku itu penari tradisional Lampung. Jadi sempat ngajar nari, sempat ngelatih nari TK, anak-anak TK. Nah, selepas SMA itu kan sebenarnya aku dapat beasiswa di IPB. IPB. Nah, itu cuman ya kalau kuliah itu kan cuman ngeluarin biaya hidup dan biaya kos gitu. Cuman ke ekonomi keluarga aku nggak memungkinkan aku kuliah pada tahun itu.
Nah, kata ayahku ya bisa aja kamu kuliah tahun depan atau tahun berikutnya. Tapi ya setelah tahun berikutnya aku udah males gitu loh. Udah males terus eh, bekerjalah karena nggak di daerah itu kan susah untuk mengembangkan diri kan gitu. Nah, aku ikutlah temanku jadi makeup artist, jadi asisten makeup. Nah, waktu itu kita ngerjain sinetron yang ada Agnes Mo-nya. Waktu zaman sinetron masih Info gue weekly. ya. Waktu masih tayang seminggu sekali. Iya, iya, iya. Nah, kita bekerja pada tim yang apa artisnya itu Agnes Mo. Nah, karena timnya itu bubar, aku kan tahu continuity baju gitu, sambungan baju adegan ini akan dipakai di mana gitu. Jadi tahu kan gitu. Nah, aku direkrut lah gitulah sama manajemennya Agnes Mo. Jadi aku sempat tinggal di ngekos di apa sekarang area kosku itu tuh jadi Central Park ya. Ya, Hotel Pullman itulah yang di Jakarta Barat itu. Dulu aku kos di sekitar situ. Nah, ternyata bekerja dengan artis nama besar itu tidak selalu indah. Ya begitulah ya gitu. Aku nggak mau menceritakan tidak indahnya seperti apa karena artis ini terlalu besar dan aku nggak mau jadi polemik ya, gitu. Nah, cukup hanya aku yang tahu. Nah, setelah aku keluar dari manajemen, aku kembali ke Depok. Jadi masih pada pekerjaan sebagai makeup artist di sinetron, sempat juga ngerjain film-film laga apa yang kayak semacam Jakarta Tingkir atau apa. Nah, kalau teman-teman nonton itu dulu aku tim makeupnya. Salah Yang di satunya. mana sih, Indosiar atau Oh, MNC ya kalau nggak salah. dulu RCTI. Oh, RCTI. jarang Nah, nonton. sempat kerja itu, udah itu jadi asisten makeup, terus aku kontrak sendiri akhirnya di MD. Di MD. Ya, nah MD itu sempat ngerjain ada 5 judul FTP, 3 stripping, sempat juga ada pemotretan, ada iklan, segala macam. Nah, waktu itu aku 2007 atau 2008 itu mulai sambil nyambi ke dunia aktivis. Mulai belajar terkait IPS, terus gender, hukum dasar gitu. Nah, sempat belajar tapi tidak terlalu full gitu ya, nyemplung di dunia aktivis karena kan masih kerja. Nah, akhirnya semenjak COVID, karena kan nggak ada aktif